dapil lah, turun dapil, turun ke masyarakat untuk ya biasa kita kan lagi masa-masa politik ya, tahun-tahun politik, tahun pemilu juga, jadi memang harus banyak untuk belusukan lah ke masyarakat gitu. Tapi concernnya seperti apa sih Bang kalau Abang untuk pencalonan sendiri, concernnya ke pendidikan atau kesehatan apa seperti apa sih Bang? Oh, kalau kita itu concernnya ke pertama itu ke pendidikan, kesehatan, olahraga, anak muda, sama lingkungan hidup. Alasannya kenapa sih Bang? Mungkin apakah di Indonesia sendiri memang sangat kurang akan hal itu atau seperti apa? Ya alasannya karena memang itu bukan isu yang hanya ada di Depok sama Kota Bekasi ya, karena kan dapil saya di situ. Cuman ini udah menjadi isu nasional, ya kan? Isu tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang pengangguran, dan terus olahraga anak-anak muda itu menurut saya udah menjadi isu nasional sih sebetulnya. Gitu. Nah pendekatan ke masyarakat sendiri seperti apa? Kan Abang kan dulu emang artis, Iya. terus terjun ke masyarakat. Nah itu cara pendekatannya seperti apa? Ya kita langsung datang ke rumahnya, kalau nggak kita minta izin ke RT RW, alhamdulillah mereka semua pada senang, masyarakat juga pada welcome juga, banyak juga yang nungguin, jadi ya udah kita ketemu untuk sekedar silaturahmi aja, sosialisasi sama memperkenalkan diri sih, gitu. Sulit nggak sih Bang untuk kayak ibaratnya dari artis terus pindah ke politik jadi agak lebih sulit nggak sih Bang? Apa challenge-nya seperti apa? Ya semua orang beda-beda ya, mungkin challenge-nya beda-beda, ada yang mungkin sulit, ada yang mungkin enggak gitu loh. Karena kalau saya sih sebetulnya mengalir aja gitu kan, mengalirnya kayak air gitu kan, kayak gimana, yang penting apapun yang kita lakukan itu positif buat masyarakat gitu. Tapi sejauh ini respon masyarakatnya seperti apa? Alhamdulillah antusias sekali, bisa tadi abang lihat juga, antusias sekali karena ini titik ketiga, masih ada 5 titik lagi yang harus saya iniin, yang harus saya temuin warga-warganya. Alhamdulillah warga-warganya seneng gitu kan, jadi sambil menghibur sambil kita menawarkan diri sebagai wakil mereka nanti gitu loh. Tapi apa concern di daerah mana sih Bang? Saya dapilnya di Jabar 6, di Kota Depok sama Kota Bekasi. Nah, Kita concernnya itu ke 5 isu tadi. Pertama ada pendidikan, kesehatan, terus ada lingkungan hidup, ada olahraga, dan ada anak muda atau UMKM, ekonomi kreatif gitu. Bang, mungkin perbedaan politik dengan 5 tahun kemarin dengan sekarang apa sih Bang yang Abang rasain jadi? Bedanya itu kalau misalkan di sinetron, kalau di syuting-syutingan kita cuman menghibur masyarakat melalui layar kaca kan. Tapi cuman sekarang saya benar-benar pengen terjun langsung ke masyarakat dan pengen tahu lah masalahnya mereka apa gitu, masalah masyarakat yang selama ini itu ada di dalam masyarakat itu apa. Jadi alhamdulillah setelah 4 bulan ini saya belajar banyak banget setelah turun ke masyarakat, tahu permasalahannya dan mungkin menjadi bagian dari masalahnya itu juga gitu loh. Kayak kita ngerti, benar-benar paham sama masyarakat. Gitu. Melihat banyak pasti netizen kan pro kontra nih soal artis yang jadi caleg. Betul. Nah, banyak yang bilang Kak kan tidak ada Pengalaman atau seperti apa, mungkin kamu tanggapannya seperti apa sih? Banyak. Karena kan sebetulnya artis ini hanya backgroundnya. Kenapa pengusaha ataupun pilot ataupun dokter nggak ditanyain sama seperti artis gitu loh? Kenapa yang harus artis dipojokin? Kenapa artis yang masuk dunia politik? Terus yang yang kontra itu cuma artis. Padahal banyak background yang mungkin sama seperti artis sebetulnya, cuman beda aja gitu. Kalau menurut saya sih jangan lihat artisnya sih, lihat orangnya. Apakah orang ini membawa perubahan, ingin berbuat baik pada masyarakat, ya harus kita bantu, harus disupport. Walaupun dia artis, walaupun dia pengusaha, walaupun dia tukang ojek sekalipun, kalau memang udah ada niat untuk baik dan positif untuk masyarakat, ya kenapa enggak gitu. Karena kan kita kan warga negara punya hak memilih dan untuk dipilih. Jadi ya saya memakai hak itu gitu. Jika terpilih mungkin apakah akan mundur dari dunia entertainment sendiri mungkin? Enggak sih, kan bisa dibagi-bagi lah waktunya kan. Kalau syuting ya syuting sekedar hobi ya. Karena memang memperkenalkan saya di entertainment itu udah segalanya lah bagi saya gitu loh. Jadi gara-gara entertainment saya terkenal, saya dikenal banyak orang. Ya saya nggak akan lupa lah sama dunia entertainment gitu. Ini kan menggunakan nama asli ini Bang, meninggalkan nama panggung. Tapi kan orang pasti mengenal Aditya Zoni. Nah ini gimana sih lu Bang membangun image lu sendiri mungkin?
gampang ya, setiap turun dapil, setiap turun ke masyarakat selalu memperkenalkan diri dengan Muhammad Aditya Warman, bukan Aditya Zoni. Jadi alhamdulillah ibu-ibu semua udah pada ini, pada kenal. Tapi masih ini nggak sih bang, kayak masih sangkut-sangkutin sama masyarakat. Adiknya Bang Amar, Ada, ya adiknya Bang Amar. banyak gitu, banyak nggak masalah, emang benar kan faktanya emang adiknya Bang Amar. Jadi kenapa nggak apa-apa kok, nggak masalah. Apa mau kayak dibuang bayang-bayang gitu nggak sih bang? Enggak. Karena mau sampai kapanpun ya tetap ada lah, ya kan. Nggak mungkin kita mau ngebuang nama abang kita sendiri, enggak lah. Abang tetap abang gitu loh. Mau sampai kapanpun tetap abang gitu. Nggak akan bisa kebuang juga gitu. Terus kalau turun ini sendirian aja bang, nggak ditemani sama Istri kadang-kadang nemenin saya, tapi cuman hari ini lagi Zen lagi sakit juga, lagi pilek, biasalah anak kecil kan umur segitu, jadi harus dijagain gitu. tapi abang dapil ini disupport juga berarti kan sama keluarga. Alhamdulillah apapun itu yang penting positif ya. Yang penting benar-benar membawa aspirasi masyarakat dan berbuat baik, ya pasti disupport gitu. Oke. Saya tahu kok apa yang mau ngomongin aja, nggak apa-apa. Dapat info. Iya. Oke. Paham. Salah sih. Teman-teman aja media yang nggak sadar saya jenguk. Berarti udah jenguk. Ya udah jenguk. Gimana kondisi? Cuman saya sekarang nggak bisa komentar banyak karena memang saya fokus untuk kesembuhan bapak saya, keluarga saya. Jadi memang nggak bisa kayak kemarin lagi. Mungkin ini ya sudahlah, saya juga kecewa, jujur aja. Kita semua kecewa. Saya sebagai adiknya kecewa dan saya kaget juga. Kenapa ini harus menjadi 3 kali? Seharusnya itu kalau kita jatuh di lubang yang sama itu cukup 2 kali. Ternyata 3 kali, berarti ya sudah. Itu mungkin jalan hidup dia. Dia memang harus melakukan itu. Dan ya saya hanya bisa berdoa. Apapun yang terjadi, ya mudah-mudahan abang saya keluar dari situ nanti menjadi orang yang baik lagi, orang positif lagi. Kondisi ayah sendiri Bapak belum tahu sama sekali, Bapak belum tahu, makanya TV ataupun HP itu kita singkirkan dulu karena Bapak belum tahu, mengingat kondisi Bapak yang lumayan lah gitu loh maksud saya. Jadi mungkin belum harus tahu juga. Nanti kalau udah agak sehatan dikit baru kita kasih tahu pelan-pelan gitu. Kondisi ayah seperti apa mungkin saat ini kan Ivan sakit. Nah, itu membagi waktu abang dengan Turun dapil terus abang juga menjenguk ayah seperti apa mungkin? ya. Selesai turun dapil kita langsung datang ke rumah sakit gitu kan, lihat kondisi bapak karena kan memang di sini secara nggak langsung saya menjadi kepala keluarganya gitu loh, menggantikan Bang Amar. Jadi memang saya harus tanggung jawab sama bapak saya. Jadi ya udah bisa kok kita ini. Kondisinya seperti apa untuk saat ini? Bapak masih di rumah sakit, masih dirawat intensif ya. Jadi ya minta doanya aja lah sama pemirsa semua. Pertama kali jenguk lihat kondisi Amar seperti apa sih? Ya biasalah, sama balik lagi yang kedua. Jadi menurut saya ya udahlah. Saya hanya bisa doain aja yang terbaik gitu loh. Dan sekarang saya nggak mau ambil pusing soal itu. Memang Bang Amar sudah menerima dan tidak banyak merengek kayak yang kedua. Sekarang sudah lebih dewasa lah, udah menerima. Udah itu aja sih. Terus ya udah kita kecewa aja semuanya. Semua keluarga udah dengar semua kok. Cuman bapak aja yang belum tahu kan. Jadi memang ya udah kita nggak mau nambahin beban buat bapak, pikiran buat bapak. Jadi ya udah kita stay silent dulu untuk saat ini gitu. Tapi abang dapat Untuk foto katanya Instagram sendiri katanya ada beberapa yang dihapus postingan foto Bang Amar. Mungkin benar nggak sih bang menanggapi hal itu? Postingan siapa? Di Instagram bang. Enggak ada, mana ada. Yang soal foto abang kan di Instagram nggak ada nih tiba-tiba. Masa sih? Iya, itu kan menjadi pro kontra gitu. Ah. Netizen, ini ada apa nih? Emang nggak ada? Ada. Netizen biasa. netizen. Foto saya sama abang. Foto abang di Sama istri. Oh, Instagram istri. Iya. Instagram istri foto nggak apa? Dia bisa hapusin. Ya doain yang terbaik. Ntar kalau salah ngomong lagi viral lagi. Kita baik-baik aja kok, ada masalah. Biasa lah. Apa? Ya berantem kecil, saling bukan saling, dia yang unfollow. Kalau saya bang kagak. Ya biasa lah, nggak
nggak apa-apa. Orang kita masih tidur bareng kok, tenang aja teman-teman, nggak ada apa-apa kok. Masih satu rumah, tenang aja. Bukan karena Bang Amar ini bersandung gitu. Nggak ada kok. Itu pure, karena kan itu balik ke pribadi sendiri. Kalau saya kan beda sama Bang Amar. Mungkin boleh ada kakak, cuma kan beda orang, beda kepribadiannya, gitu. Ya, aman kan? Enggak, saya nggak unfollow. Dia aja yang unfollow, si Yasmin yang unfollow. Saya emang nggak unfollow, biasa aja. Berantem kecil biasa. Apanya? Baru. Biasa ntar bukan dihapus, diarsip. Nanti kalau bukan udah baik kan, emang udah baikan. Cuman ya itulah, bingung juga ya wanita ya. Namanya juga cewek. Nggak ada masalah apa-apa kok, tenang aja. Tapi banyak yang bilang katanya karena Bang Adit bantuin Bang Amar yang udah berapa kali gitu. Nah, itu kata siapa tuh? Masalahnya kayak gitu. Banyak Itu kata siapa tuh? beredar di Masa? kayak gitu. Masa sih? Enggak ada. Emang itu pure, emang kita ada permasalahan kecil sih. Kita ada permasalahan kecil, saya sama Yasmin nggak ada sangkut pautnya kok sama Bang Amar tuh, nggak ada. Jadi isu ini salah ya. Salah nggak ada. Oke. Kalau sama Kaibel sendiri komunikasi gimana sih? Masih lancar kok, masih aman semua. Terakhir sampai jenguk ya mungkin. Iya, Kaibel jenguk bapak. Kaibel, Amala sama Ayur ya. Itu aja. Oke, gitu ya Mas ya. Makasih banyak ya. Oh ini realitian ya, boleh. Oke.